Jadi yang ditulis itu dari your truth and your pain. Lalu kita menertawakan diri sendiri. Jadi kayaknya hoarder sih gitu ya. Lebih tepatnya. Ini akan jadi ya bocoran aja dikit. Aku tuh lagi kemarin setelah ngobrol sama Raditya Dika, lagi mau mencoba merambah untuk meruntutkan pikiran menulis beat stand up. Nah, aku senang karena Radit sempat bilang, "Mbak, nggak apa-apa, apalagi Mbak kan udah jadi penulis sekarang." Jadi yang ditulis itu dari your truth and your pain. Lalu kita menertawakan diri sendiri. Lalu pakai rumusnya stand up kita aplikasikan ke yang nonton gitu. You have to find the formula lah gitu. Apa dong program berikutnya nih yang akan ada di Bumi ini selain menerima Magic Table dari Pawon? Ya. Masih pengen banget fokus di pengarsipan ya. Pengarsipan. Ada banyak hal yang ada di kepala tapi mana nih anak riset nih. Jadi pengen banget kita ngumpulin kembali, kan dulu kita punya juru riset gitu, kita pengen lagi ngumpulin teman-teman yang tertarik ngeriset. Kita sebenarnya ngerisetnya bukan ngeriset yang kayak orang akademisi sama sekali nggak. Kita benar-benar yang kasual banget, benar-benar ringan banget juga gitu. Jadi pengen ngumpulin kembali teman-teman ini, terus kita pengen ngumpulin satu data terkait dengan orang-orang yang suka jualan di sini, apa street vendor ya kalau biasanya ya. Jadi yang gerobakan itu pengen kita data, terus kemudian pengen melanjutkan pengarsipan terkait pangan lagi sama sandang. Kan kita sandang, pangan, papan, dan sadar ya. Sadar. Jadi ada pangannya kemarin sudah di tahun 2020, kan kita lanjutin lagi, terus lanjutnya ke sandang kayak gitu. Itu nanti berbentuk apa? Udah terbitin buku belum? Bukunya sih udah ada tapi belum diterbitin. Jadi udah kebentuk, maksudnya udah dalam bentuk digital tapi belum dicetak. Oh, ini rencananya mau kapan? Bakal ada rencana nggak ke situ? Pengen bakalan. Udah ngobrol-ngobrol sama teman-teman bentar. Tetap dong ya. Kayaknya boleh juga ya. Agensi. Iya, jadi agensi. Ya kan, siapa PDKT-in aku soal itu gitu. Siapa tahu kan tertarik untuk bikin, toh sayang kan udah di archive ya, dibukuin aja gitu kan. Nggak cuma digital tapi buku yang orang masih seneng kan sekarang cium bau buku dan segala macam. Bener. Pengalaman itu yang masih pengen dihadirkan ya. Awalnya apa sih membuat kamu seneng untuk food archive begini, lalu makanan yang kearifan lokal kamu cari tadi baru pulang dari Kupang loh ibu ini. Itu kenapa ya? Awalnya apa, emang waktu kecil suka masak ibu? Ibu suka masak, mama suka masak dan suka ngeliatin. Lebih tepatnya nggak suka masaknya, kalau dulu sama sekali nggak suka masak. Tapi seneng ngeliatin mama masak dan ngeliatin prosesnya kan gitu. Kalau untuk ngumpul, jadi gini, pengarsipan itu lebih kayaknya bawaan masa kecil yang suka ngumpulin barang. Gitu. Jadi kayaknya hoarder sih gitu ya. Lebih tepatnya. Makanya waktu awal-awal menerapkan gaya hidup yang berkelanjutan, kan dulu minimalis ya, ada minimalis. Aku ngerasa nggak nyaman ya gitu. Karena aku orangnya memang mengarsipkan, maksudnya apa-apa aku simpen. Kalau misalnya aku punya terasi dari mana, garam dari mana, atau misalnya kain apa segala macam tuh aku simpenin gitu. Ini kayaknya aku bukan minimalis deh gitu kan. Nah, akhirnya aku mencari tahu apakah si gaya hidup ini tuh cocok atau enggak sama aku ya. Tapi ternyata enggak juga. Jadi ternyata yang gaya hidup yang orang-orang sebutkan sustainable itu minimalis dan lain-lain, itu tergantung masing-masing kayaknya gitu. Akhirnya aku menemukan seperti itu. Contohnya ketika aku tahu bahwa ternyata peranku adalah memang mengumpulkan, memang mengarsipkan gitu lewat bahan-bahan barang-barang yang aku punya gitu. Ya udah, berarti aku maksimalis aja sekalian kayak gitu. Tapi aku maksimalisnya nggak sia-sia. Aku pengennya gitu. Aku pengennya barang-barang yang ada bisa nggak cuma aku doang yang punya tahu, tapi juga orang-orang yang datang ke sini bisa tahu juga. Oh, ini dari mana? Oh, ini dari Kulon Progo. Ini Pak Saringin yang metik, dia sendiri yang roasting tehnya apa segala macam. Jadi ada cerita di balik itu. Gitu. Biar nggak cuma aku doang yang ngerti, bukan cuma aku doang yang hoarding gitu. Tapi mungkin orang lain nggak perlu hoarding, mereka nggak perlu jadi hoarder, tapi mereka bisa melihatnya dari sini gitu, belajarnya dari sini.
Berarti kamu nggak cocok baca buku Marie Kondo ya? Karena kalau dia kan aku punya bukunya semua, bukunya Marie Kondo, tapi nggak bisa. Maksudnya nggak masuk lah itu di kamu. Iya. Aku bisa melakukannya kalau baju aku bisa, tapi kalau untuk buku aku nggak bisa, dan banyak hal aku nggak bisa gitu untuk berarti masuk yang sentimental stuff, yang box yang sama buku itu nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Oh wow, menarik ya ini ya. Mbak Mari, kamu harus bikin buku lagi yang baru, yang lebih bisa mengakomodir, kata dia. Enggak, aku begini, aku nggak mau berubah, kata dia gitu ya. Iya, menarik sih memang menurut aku.